Shalom, saudaraku, selamat pagi. Kalau Alkitab berkata, ucapkan syukur dalam segala hal, itu bukan tanpa alasan. Artinya semua yang terjadi baik adanya. Misalnya ketika nama baikmu, nama baikku dirusak. Sebenarnya Tuhan mau menghancurkan kehormatan dan kesombongan kita. Amin. Karena Tuhan mau kita hanya mencari kehormatan di kekekalan. Tuhan mau kita hanya mencari kehormatan yang diberikan oleh Allah, bukan kehormatan dari manusia. Masing-masing dari kita memiliki pergumulan yang berbeda-beda. Tetapi pada intinya Tuhan mau menghancurkan manusia lama kita melalui masalah, melalui tekanan hidup. Jadi kalau kita punya masalah, kita harus menangkap apa maksud Tuhan di balik masalah itu. Seringkali justru karakter kita yang harus diselesaikan lewat masalah itu, saudaraku. Maka jangan sampai kita berdoa seperti yang dikatakan Yakobus, yaitu kita minta sesuatu untuk memuaskan hawa nafsu kita sendiri. Misalnya, waktu kita dimusuhi orang, kita tidak minta Tuhan untuk menghancurkan musuh kita itu. Melainkan kita minta Tuhan membuat kita tidak marah. Kita minta Tuhan supaya aku bisa mengampuni dan memberkati orang yang melukaiku itu, Tuhan. Di sini kita merebut diri kita untuk Tuhan artinya. Jangan meminta sesuatu untuk memuaskan nafsu dagingmu. Amin, saudaraku. Jadi sekarang yang kita lakukan adalah meminta Tuhan agar kita bisa berkata seperti pemazmur berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah. Walau banyak kasus yang terjadi di dalam hidup, kita tidak terpaku pada masalah atau kasus itu. Tetapi kita memperhatikan keadaan manusia lama yang harus dimatikan. Supaya manusia baru yang kita hidupkan. Supaya manusia baru itu kita persembahkan buat Tuhan. Tapi banyak di antara kita yang masih memelihara manusia lama. Kalau kita berkeadaan seperti ini terus, saudaraku, kita tidak mungkin dilayakkan masuk ke dalam rumah Bapa. Sekarang kalau ada orang berkata, saya mau melayani pekerjaan Tuhan, maka ia harus mulai dengan merebut dirinya dulu. Dia harus mulai merebut dirinya sendiri dulu. Nanti Roh Kudus akan menuntun dia. Karena setiap orang punya kasus yang sangat pribadi dengan karakternya yang rumit. Berbeda-beda. Saya pernah bahas dalam 2 kali ibadah, 2 sesi, saudaraku, dengan tema rumitnya manusia. Part 1 dan part 2. Saya katakan di situ manusia itu punya kerumitannya. Punya latar belakang, punya watak, punya keinginan, punya selera jiwa, punya nurani, dan itu semua rumit, saudaraku. Intelektual seseorang, ekonomi seseorang, spiritual seseorang, itu menjadi seseorang itu menjadi satu pribadi yang rumit di dalamnya. Maka di dalam kerumitan itu kau harus rebut dirimu dulu kalau kau mau melayani pekerjaan Tuhan. Dan kalau kita sudah merebut diri kita, maka kita pasti merebut orang lain. Maka pelayanan kita tidak berduri. Pelayanan kita bisa jadi berkat. Seringkali saya kalau sharing, saya selalu ngomong apa? Kalau para pelayan Tuhannya masih kanak-kanak rohaninya, masih bayi rohani, itu melukai orang nanti. Kenapa? Karena dia kan tidak gampang orangnya. Sedikit gini ribut, sedikit gini gak suka hati, sedikit gini tersinggung, sedikit gini marah, sedikit begini gak suka ini, gak suka sana, gak suka itu. Oh, masalah, saudaraku. Bagaimana orang anak-anak masih bayi-bayi begitu, bagaimana bisa merebut untuk orang lain, jiwa orang lain. Maka dibutuhkan kedewasaan. Maka kalau mau dari bayi mau bertumbuh, harus mau dididik. Kalau dengar firman, jangan ngambek. Kalau dengar firman, aduh, pendetanya nyindir aku nih. Jangan ngomong nyindir, berarti Roh Kudus sedang bekerja dalam firman itu untuk dirimu. Maka kau harus berubah dengan kau menelan pil pahit itu, firman yang menyakitkan itu, yang mengubahkan hidupmu.
itu bisa mendewasakan kau. Dan kalau kau sudah dewasa, maka kau bisa merebut dirimu. Kau bisa merebut diri orang lain. Pelayanan kita baru benar kalau begitu. Bukan sekedar mengisi gereja dengan orang-orang yang menjadi anggota gereja. Tapi kita sedang mengisi diri kita untuk membawa diri kita dan banyak orang mengisi kerajaan Allah, mengisi rumah Bapa dengan jiwa-jiwa itu. Ngerti gak saudaraku? Semoga renungan ini memahamkan Anda, paham gitu loh. Kadang saya ngomong, pelayanan tuh gak usah ribut. Kalau pelayanan ribut itu bukan pelayanan. Karena pelayanan yang benar itu gak ribut. Amin saudaraku. Kita belajar seperti Yesus. Maka kalau kita merebut diri kita untuk kerajaan surga, kita juga pasti merebut sesama untuk kerajaan surga. Dan itu harus dimulai dari hati. Jadi kalau kita sampai tidak punya kerinduan untuk memenangkan jiwa-jiwa, berarti kita memang belum menang juga. Karena ada tuh kadang kalau orang baru marah ya, wah gak urusan. Wah gak peduli jiwa-jiwa, pokoknya saya marah hari ini. Wah bahaya saudaraku. Orang-orang begitu, ya memang dia belum menang sebetulnya. Bagaimana dia bisa memikirkan? Tapi kalau orang udah dewasa, dia berpikir loh, apa responnya nanti mempengaruhi jiwa-jiwa gak? Mempengaruhi pekerjaan Tuhan gak? Mempengaruhi hidupnya gak? Mempengaruhi respon Tuhan akan dia gak? Dia hati-hati. Apalagi kalau contoh ya, pelayan-pelayan Tuhan, saya ngomong di lingkup gereja aja. Ya ini hanya contoh saja saudaraku. Contoh ya, kalau saya marah begitu. Saya melayani Tuhan tapi saya marah. Wah, kemudian saya ajak banyak jemaat untuk tidak pelayanan atau tidak ke gereja. Terus jemaat-jemaat itu akhirnya ikut tidak ke gereja. Terus gak jelas itu kerohaniannya. Siapa yang bertanggung jawab dengan jiwa-jiwa itu? Saya, saudaraku. Tapi kalau kanak-kanak masih bayi gak peduli. Karena dia tidak memikirkan jiwa-jiwa orang. Pokoknya aku marah, aku mau marah, aku mau luapin marahku. Nah itu loh saudaraku. Pada renungan ini saya mau ajak kepada kita semua. Kita lihat respon Tuhan dari setiap respon yang kita keluarkan. Hati-hati saudaraku. Maka harus dimulai dari hati. Kalau kau tidak rindu untuk memenangkan dirimu dulu, hatimu diubahkan, jiwamu diubahkan, maka engkau tidak akan pernah sampai kepada kerinduan untuk memenangkan jiwa-jiwa. Karena engkau akan jadi egois saudaraku. Bagaimana kita mau merebut jiwa untuk Tuhan jika jiwa kita sendiri pun belum diberikan kepada Tuhan? Makanya sekolah Alkitab itu harus melatih banyak orang-orang di dalamnya cinta Tuhan. Gereja-gereja juga harus tempat di mana tempat pelatihan untuk banyak orang-orang itu mencintai Tuhan, memperbaiki manusia barunya. Betul gak saudaraku? Harusnya begitu. Sehingga kehadiran kita, setiap kita yang sekolah teologi, yang ke gereja, yang mengaku Kristen, itu dimanapun menghadirkan kehadiran Tuhan itu sendiri dalam hidup kita. Orangnya tulus, polos, natural, tidak berdiplomasi, penuh belas kasihan, gak pura-pura, gak pelit. Itu gambarannya saudaraku. Jadi kita bisa mengekspresikan, menerjemahkan perasaan Tuhan, dan itu membahagiakan Tuhan, merajut senyum Tuhan. Dalam hal ini berarti kita berhasil memenangkan jiwa kita untuk Tuhan. Maka ketika kita disakiti, kita dibully, kita diomongin orang macam-macam di belakang kita, diam saudaraku. Karena kalau kau merespon salah, kau melukai Tuhan. Lu susah jadi Kristen. Loh kok gitu pastor, berarti aku harus menelan pil pahit dong. Loh, sampai kau bisa mati rasa dengan sakit hati saudaraku. Itu pengalaman saya. Dari kelas yang paling rendah sampai kelas top nanti yang menyakiti dirimu, yang memojokkan dirimu, yang membuli dirimu, kau baru bisa berkata, ternyata hanya Tuhan yang sempurna.
ternyata semuanya bisa kulalui bersama dengan Tuhan. Maka kalau dalam titik-titik begitu, kita jadi permanen lama-lama. Kita gak gampang sakit hati. Amin, saudaraku. Dalam hal ini berarti kita berhasil memenangkan jiwa kita untuk Tuhan. Ketika hati kita jadi bejana di mana perasaan Tuhan dicurahkan, kita bisa mengasihi orang karena Tuhan mengasihi orang itu juga. Bukan karena kita punya kepentingan. Ketika kita ingat bagaimana Tuhan Yesus melihat Yerusalem dan menangisinya, kita harus punya perasaan itu. Menangisi jiwa-jiwa dengan tulus. Tulus, saudaraku, bukan bulus, bukan ada maunya di belakangnya. Kita bisa berkata, apa yang harus kulakukan untuk jiwa-jiwa ini ya Tuhan. Pelayananmu untuk jiwa-jiwa, bukan untuk dirimu. Untuk Tuhan, saudaraku. Tuhan bisa tidak membutuhkan kita atau tidak memaksa pembelaan dari kita. Tapi Tuhan mau memakai kita untuk menyelamatkan manusia lain. Tuhan tidak menyuruh dan memakai malaikat untuk Tuhan memakai kita. Dan kalau kita sungguh-sungguh membela Tuhan dengan menyelamatkan jiwa-jiwa, maka Tuhan akan membela kita. Tuhan akan mengasihi anak cucu kita. Tuhan akan membela orang-orang yang kita kasihi. Dan Tuhan akan mengantar kita dan orang-orang yang kita kasih ke langit baru, bumi baru. Indah, saudaraku. Kalau hari ini persoalanmu setinggi gunung, Allah mampu menghindarkan dan mengangkatnya supaya pekerjaan Tuhan di tangan kita itu bisa berjalan dengan baik. Loh, benar loh saudaraku. Tuhan menolong orang yang sungguh-sungguh telah merebut dirinya untuk Tuhan. Dia akan menghayati bahwa seluruh hidupku milik Tuhan. Kalau seseorang bisa membela bangsa negaranya dengan darah dan nyawanya, kenapa kau tidak berani bela Tuhan dengan segenap hidupmu? Tuhan tidak minta uangmu, tapi lebih dulu manusia lamamu kau matikan. Amin, saudaraku. Tuhan tidak butuh apa-apa. Tuhan tidak butuh apapun dari hidupmu. Yang dibutuhkan adalah kau rebut jiwamu kembali ke Dia, dan rohmu kembali ke Dia, dan roh orang lain yang ada di dekatmu kau rebut untuk Dia. Setelah itu Tuhan bisa kok memenuhi kebutuhan hidup kita. Gak usah bingung deh. Makanya jangan deh ketemu Tuhan cari urusan tentang dunia. Terlalu dangkal saudaraku. Tuhan gak semurah itu. Tuhan, kalau ketemu Tuhan, berurusan dengan Tuhan setiap saat, itu urusannya apa? Bagaimana hidupmu di hadapannya. Karena kau berharga di mata Allah. Nyawamu, jiwamu, rohmu itu lebih berharga daripada seluruh dunia ini. Ingat saudaraku. Jiwa-jiwa di luar sana itu, satu jiwa saja lebih berharga dari seluruh kekayaan dunia ini. Itu Tuhan yang ngomong. Tetapi orang Kristen hari ini lebih sibuk cari dunia ketimbang cari jiwa. Ketimbang jiwanya selamat. Coba renungkan ini. Maka rebut dirimu buat Tuhan. Dan rebut jiwa-jiwa buat Tuhan. Selamat pagi saudaraku, Tuhan memberkati.